Makanya ketika dalam Islam manusia itu dibagi 5. Manusia dibagi 5 menurut Islam. Yang pertama itu mukmin. Alhamdulillah kita tanpa minta dibuat sama Gusti Allah jadi orang mukmin. Dan mudah-mudahan kita sekarang minta sama Gusti Allah meninggal dalam keadaan mukmin. Yang kedua kafir dzimmi. Yang ketiga kafir muahad. Yang keempat kafir musta'man. Yang kelima kafir harbi. Itu golongan manusia dalam hukum Islam. Makanya kalau ada orang mandang Islam itu kalau ada sudah menyebut orang itu kafir, sama berarti dia menghalalkan darahnya. Apa gitu, benar? Nah, dalam Islam kita ketika menyebut orang itu non muslim itu dengan sebutan kafir, apakah itu sama dengan darahnya halal? Dari sopo? Golongan 5 ini yang mukmin piro? 1. Yang 4 ini semuanya golongan kafir. Dzimmi, muahad, musta'man, harbi. Kafir dzimmi jangan diganggu. Man adza dzimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Siapa yang dalam riwayat lain kuntu khasimuhu, siapa yang mengganggu, menyakiti kafir dzimmi, dia menyakiti saya Nabi. Wa kuntu khasimuhu yaumal qiyamah, saya akan menuntut dia di yaumil qiyamah, kata Nabi. Lek mbelo kafir dzimmi sampai gitu. Akhlaknya Nabi kayak gitu. Nah, kafir dzimmi, kafir kan? Darahnya halal enggak? Ini enggak halal, dijaga kehormatannya, dijaga darahnya. Kafir dzimmi. Kafir muahad, orang yang kafir tapi ada perjanjian damai sama kita. Hah? Illal ladzina ahadtum minal musyrikin illal ladzina ahadtum minal musyrikin at-taubah. Dilarang di dalam surat Taubah, dilarang kita membatalkan atau mengkhianati perjanjian damai sama kafir muahad yang damai sama kita. Kok kita melanggar, lam yashum raihatal jannah. Kalau ada orang mukmin melanggar perjanjian damai sama orang kafir, padahal masih dalam jangka waktu damai, kok orang mukmin kok melanggar, mengganggu, menyakiti, tidak akan mencium bau surga itu orang mukmin. Sampai gitu. Kafir musta'man, ada orang kafir minta perlindungan sama pemerintah muslim. Boleh diganggu, kan kafir ini, belum iman. Apakah darahnya halal? Enggak. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighuhu ma'manah. Lindungi, jangan disakiti, gak boleh diganggu. Itu orang kafir musta'man. Sekarang yang terakhir kafir harbi. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai Nabi, bunuh itu orang-orang kafir. Qatilul ladzina yalunakum, yang ada di dekat kalian. Ya di mana itu? Di medan perang. Kenapa kok dibunuh? Soalnya kalau nggak dibunuh, kita yang dibunuh. Cuma itu yang diganggu, yang boleh halal darahnya cuma, bayangke, manusia dalam Islam dibagi 5, yang mukmin cuma 1, yang kedua kafir dzimmi, kafir muahad, kafir musta'man, semua 4 ini dilarang diganggu. 1 tok yang boleh, yaitu harbi, itu pun dalam membela di nyawa kita, membela diri kita, baru itu tok yang boleh. Makanya kalau ada orang yang kemudian muslim itu kalau sudah memanggil orang dengan kafir sama dengan darahnya halal, keliru, kurang ngaji kok. Ngajine Quran sing khusyuk, ngajine Quran sing tadabbur, khatam pirang tahun khatam pisan,
boleh langsung memvonis, nggak boleh. Di panggilan kafir, panggilan kafir berarti darahnya halal, jelas salah. Panggilan kafir berarti menghina. Apakah betul ketika muslim memandang orang non muslim, kemudian kita namakan orang non muslim itu dengan kafir, sama dengan penghinaan? Salah. Gusti Allah itu yang menciptakan manusia, ya kan? Dalam Islam, konsep Islam, yang menciptakan manusia siapa? Gusti Allah. Huwallazi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang mukmin, ada yang kafir. Kemudian Gusti Allah sebelumnya juga mengatakan walaqad karramna bani adama. Kami muliakan anak putune Nabi Adam. Bukan mukmin min bani Adam. Walaqad karramna al mu'minina min bani Adam. Enggak. Bani Adam semua mulia. Itu dalam Islam. Allah setelah membuat orang itu huwallazi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir, apakah Allah menghina hambanya yang sudah dimuliakan? Dalam ayat yang lain dimuliakan walaqad karramna bani Adam. Dalam ayat yang ini faminkum mu'min wa minkum kafir, yang satu mulia mukmin, yang satu hina kafir. Itu bukan dalam nada menghinakan, bukan, tapi dalam rangka Gusti Allah itu menunjukkan ada dua kelompok. Allah menciptakan kelompok yang mukmin dan Allah menciptakan kelompok yang kafir. Itu menunjukkan ada kelompok mereka bebas milih jalan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing sapa kepingin iman, iman. Sing sapa kepingin kufur, kufur. Apakah Gusti Allah mempersilakan orang jadi hina? Enggak. Itu Allah mempersilakan orang mengambil jalannya sendiri-sendiri. Kalimat kafir bukan berarti sama dengan menghina. Enggak. Itu hanya menunjukkan merdeka dalam pilihan. Makanya dalam Islam penyebutan kafir sama dengan menghalalkan darah, keliru. Penyebutan kafir itu sama dengan penghinaan, keliru. Justru itu penghormatan. Orang boleh milih faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bebas, enggak ada nada penghinaan di situ, enggak ada. Makanya kalau ada orang yang merasa kafir sama dengan semuanya yang buruk-buruk, enggak, ngasine harus khusyuk, baca Qur'ane sing akeh. Itu harus ditadabburi Quran. Gusti Allah memuliakan semua manusia, di situ harus ditadabburi semuanya. Dan itu nggak mengurangi kemuliaan manusia, nggak